Selamat malam, perkenalkan nama saya Alif Nugroho. Saya dengan NIM G231.19.003 ingin mempresentasikan aplikasi berbasis web untuk skripsi dengan judul Perbandingan Algoritma Decision Tree C4.5 dengan KNN untuk klasifikasi demam berdarah di Puskesmas Gubuk 2. Di sini saya akan mengakses aplikasi berbasis web di Chrome. Di menu di menu awal kita akan disuguhkan untuk login. Jika username dan password salah akan menampilkan login gagal. Jika benar akan masuk ke dalam aplikasinya. Di dalam aplikasi ada beberapa fitur. Yang pertama di dashboard. Dashboard ini akan menampilkan ringkasan informasi sistem secara umum. Untuk contohnya menampilkan statistik data training sama data testing dan data reward yang pernah diprediksi di dalam aplikasi. Untuk di menu prediksi kondisi pasien, ini bisa untuk memprediksi pasien. Tinggal memasukkan nama pasien dan menginput parameternya dan nilai menginput parameter dengan nilai skala yang telah diperiksa oleh dokter. Dan tinggal diprediksi, nanti akan dicoba dan untuk menu riwayat prediksi adalah akan menampilkan riwayat-riwayat yang pernah diprediksi di dalam aplikasi. Terus di fitur master data ini ada beberapa fitur yaitu data fitur. Data fitur ini menyimpan daftar fitur atau gejala yang digunakan dalam klasifikasi. Di sini ada 10 atribut atau gejala yang akan diproses di dalam aplikasinya. Di dalam scale ini juga bisa menambahkan beberapa gejala lagi yang akan diperiksa atau kurang di dalam aplikasi. Di dalam data scale ini berfungsi untuk mengatur nilai nilai dalam fitur. Contohnya ini demam dengan nilai ya atau tidak. Begitu juga dengan yang lainnya. Untuk data label ini akan menyimpan kategori atau kelas target yang menjadi output sistemnya nanti. Untuk data trainingnya ini ada 100 data training yang telah didapatkan di Puskesmas Gubuk 2 selama 1 tahun terakhir ini. Dan saya pisahkan beberapa data untuk data testing. Dan di data training dan testing ini ada penambahan, bisa ditambahkan data dan juga import data dari Excel. Jadi akan memudahkan untuk menambahkan data. Di sini ada juga untuk menghapus data, cuma ini bisa menghapus semuanya aja. Di dalam di dalam model Decision Tree C45 ini ada beberapa perhitungan untuk menghitung entropi awal dataset. Di sini ada 7. Di sini ada note 7 pembentukan note. Di sini ada beberapa perhitungan menurut nilai atributnya.
Di sini juga dengan hasil yang berbeda semua. Ini adalah flowchart untuk menentukan keputusan untuk masuk ke nilai atau ke output apa demam berdarah atau DBD atau sindrom shock. Dan ini ada hasil pengujiannya dan ini pembentukan rulesnya, yaitu ada 4 untuk outputnya. Dan di model KNN ini bisa menentukan nilai K-nya. Di dalam ini bisa diganti nilai K-nya, cuma ini yang lebih mendekati adalah nilai K3. Dan ini hasil perhitungan pembentukan model KNN dengan nilai K3. Sini ada list data testing. Lalu ada cara include semua data latihan. Contohnya ini Agus Fauzi. Ada yang ada beberapa nilai. Perbandingan antara Tiara, Amita, dengan yang lainnya. Ada pengelompokan. Nah itu ada perbandingan hasil KNN dengan label asli dengan hasil KNN dan akurasinya ada juga. Dan untuk keakurasiannya 27 banding 30. Akurasinya 90% dari tabel asli dengan hasil KNN. Setelah itu mari kita coba prediksi kondisi pasien. Kita mengambil data dari Puskesmas Gubuk 2 dengan nama Ahmad X Eksanudin. Dengan datanya demam iya, manifestasi pendarahan tidak, hepatomegali tidak, shock atau gelisah tidak, nyeri kepala iya, nyeri otot iya, muntah mual iya, lemas iya, ruam tidak, hipotensi tidak. Mari kita masukkan demam iya, manifestasi tidak, ini juga tidak, ini tidak, nyeri kepala iya, nyeri otot juga iya, mual, lemas iya, nyeri kepala, nyeri otot, mual, lemas, ruam tidak, sama hipotensi tidak. Dan tinggal kita predik. Berdasarkan kualifikasi, Ahmad Iksanuddin dikategorikan tidak DBD. Tapi berdasarkan klasifikasi KNN dikategorikan demam. Dan di sini dites demam berdarah.
Sekian dan terima kasih.